Yo, halo semuanya. Selamat datang di channel anak-anak Fakultas Pertanian Universitas Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Angga Rizka Setiawan dan Saya Muhammad Bastomi. saya Sabit Barla SFI. Kami akan mencoba mewawancarai beberapa masyarakat dari sekitaran Tulungagung tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Oke, kali ini saya sudah mendapatkan satu narasumber, yaitu namanya siapa, Mas? Abdul Aziz Mustafa. Untuk panggilannya Aziz. Aziz. Untuk Mas Aziz, apakah sudah mengerti tentang apa itu konsep dari hak dan kewajiban sebagai warga negara? Baik, alhamdulillah sudah mengerti. Apa saja sih, Mas, untuk contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara itu? Contoh haknya seperti hak mendapatkan keadilan, lalu hak asasi manusia, terus hak berpendapat, hak memilih, dan sebagainya. Lalu kewajiban seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan negara. Begitulah. Bagaimana tanggapan Mas Aziz tentang adanya masyarakat yang tidak taat dengan pajak? Menurut saya itu kurang baik, dikarenakan pajak sendiri diberlakukan oleh negara untuk kembali ke masyarakat itu sendiri, untuk perbaikan jalan, perbaikan fasilitas, dan sebagainya. Dan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, seperti contohnya sulitnya mendapat hak keadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki status yang begitu tinggi. Bagaimana tanggapan Mas Aziz? Sebaiknya itu dirombak oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat tingkat bawah misalnya, terus suara kita tidak didengar di pemerintah karena kita tidak memiliki status sosial yang tinggi. Nah, itu sebaiknya dirombak, sebab ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Mas Aziz tentang kenaikan pajak yang dari 11% menjadi 12% di tahun ini 2025. Bagaimana tanggapannya? Menurut saya pajak 11% itu sebenarnya sudah tinggi, apalagi untuk kalangan bawah. Nah, sedangkan saat ini tahun 2025, khususnya 2024 kemarin, kan kita masih pasca Covid kan. Terus itu ekonomi kasarnya itu belum stabil. Nah, seharusnya itu tidak usah dinaikkan dulu, karena ya memberatkan masyarakat kalangan bawah. Tapi kalau untuk masyarakat kalangan atas sepertinya tidak terlalu. Berarti untuk sekiranya pajak itu dinaikkan dan penggunaannya begitu tepat, bagaimana tanggapannya? Apakah kalau begitu berarti ya baik. Semisal dengan dinaikannya pajak, semua fasilitas lebih terrealisasi, yang dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin sebuah daerah direalisasikan langsung, itu baik. Baik, terima kasih Mas Aziz untuk beberapa tanggapan dari pertanyaan saya. Sekiranya nanti akan ditambahkan oleh beberapa penonton untuk mengoreksi dari jawaban kami atau pertanyaan kami. Akan saya lanjutkan ke narasumber berikutnya. Kali ini saya dengan narasumber kedua, dengan Mas siapa? Mas Aim Saputra Jidaradit. Kali ini saya akan mewawancarai tentang hak dan kewajiban warga negara. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Hak kewajiban bernegara itu ya, hak itu hal yang harus terpenuhi ya. Kalau kewajiban itu hal yang harus dilakukan atau dipenuhi gitu. Untuk pertanyaan kedua,
Apa saja sih contoh hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Contoh hak itu seperti mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kehidupan yang layak. Dan kewajiban itu sendiri seperti kewajiban membayar zakat apa itu pajak, terus kewajiban menaati undang-undang dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebuah negara. Apa tanggapan Anda tentang masyarakat yang tidak taat akan pajak? Ya, menurut saya untuk masyarakat yang tidak atau kurang taat dalam membayar pajak itu ya sebenarnya kurang bagus juga, dikarenakan membayar pajak sendiri kan juga sebagian juga kembali kepada masyarakat itu sendiri gitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang sulitnya mendapatkan hak dan keadilan karena status ekonomi di dalam sebuah negara? Menurut saya ya sebenarnya ini sulit itu memang benar, tapi kayak seharusnya keadilan dan hak itu untuk semua golongan. Nah, tidak membeda-bedakan antara status ekonomi, status sosial. Nah, itu tidak membeda-bedakan dari situ. Seharusnya semua warga negara itu harus mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Gitu. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Anda tentang kenaikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 12%? Tanggapan saya ya kurang bagus jika itu diterapkan kepada semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat menengah ke bawah. Soalnya itu termasuk sudah apa ya, tidak lazim gitu, sudah berlebihan. Soalnya tidak mencukupi gitu. Kalau diterapkan untuk masyarakat atas itu boleh-boleh saja gitu. Jadi ya harus ada penyesuaian lah dan target yang tepat gitu menurut saya gitu. Oke, itulah tanggapan dari narasumber kedua. Mungkin apa yang bisa dikoreksi oleh para teman-teman bisa komen di video di bawah video ini. Di sini saya dengan narasumber yang ketiga, dengan Mas siapa? Gareth Linggo. Oh, dengan Mas Gareth Linggo. Saya di sini akan menanyakan tentang hak dan kewajiban konsep warga negara. Bagaimana menurut Anda konsep hak dan kewajiban warga negara? Menurut saya, konsep dan hak kewajiban warga negara itu wajib membayar pajak dan wajib mengikuti peraturan yang undang-undang yang diberikan pemerintah kepada hak warga negara. Bagaimana pendapat Anda tentang masyarakat yang tidak menaati pajak? Menurut saya itu mereka mungkin belum memahami apa yang diwajibkan sebagai warga negara. Terus yang ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar mendapatkan hak dan keadilan sebagai warga negara? Hak dan keadilan sebagai warga negara. Kita harus mematuhi dulu peraturan yang ada di negara dan mengikuti apa yang dianjurkan negara serta konfirmasi kepada pejabat daerah dan
kelurahan RT Hmm. itu. Menurut saya itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Benar. Di sini saya sudah bersama narasumber yang keempat dengan Bapak siapa? Pak Khalil Riono. Bapak Khalil Riono. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Khalil apakah sudah mengetahui tentang apa itu konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya tahu Mas. Contohnya seperti apa saja sih, Pak? Contohnya kita kan harus mentaati aturan pemerintah ya, suatu contoh kayak punya hasil punya bumi harus pajak, ya toh. Terusnya? Terus apa nah ya? Apa ya Mas? Mungkin hak-haknya mungkin, Bapak. Hak sebagai warga negara harus mendapat apa gitu. Nah, sebagai warga negara kalau yang kelas menengah ke bawah kan biasanya kan dapat bantuan toh Mas. Dapat bantuan itu dari pemerintah. Suatu contoh kayak PKH, terus Boy Raskin, uang tunai per 3 bulan 450.000. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sulitnya mendapat hak keadilan bagi warga yang tidak memiliki status tinggi di sebuah negara? Ya memang kadang-kadang begitu, kadang-kadang loh ya. Cuma kadang-kadang itu masyarakat kecil mau melangkah kan takut. Nah, sebenarnya itu enggak. Kadang-kadang cuma kebiasaan warga Indonesia itu minta uluran tangan orang lain. Misalnya contoh waktu dulu ngurus KTP aja pakai orang, ngurus KK pakai orang. Jadi tidak kebiasaan. Sebenarnya pemerintah tidak ngasih petunjuk. Misalnya di sana tidak paham kan Pak, minta tolong Pak, saya mau ini. Jadi kasih petunjuk sebenarnya. Cuma orangnya itu lemah sekali. Untuk pertanyaan berikutnya tentang bagaimana tanggapan Bapak tentang seseorang atau warga negara yang tidak taat dengan pajak? Wah, itu tidak boleh Mas, tidak boleh. Kita jalan misalnya dari Waung sini ya ke Geduk, jalan ke terminal, jalannya lubang-lubang. Kita kan marah-marah. Pajak itu kan untuk itu toh, untuk aspal, untuk apa itu toh. Dikembalikan lagi ke masyarakat sebenarnya. Masyarakat kadang-kadang memang kurang sadar. Baik, untuk pertanyaan terakhir di sini saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak tentang kenaikan pajak dari 11% sampai hingga saat ini 12%. Oh ya enggak apa-apa, bagi saya enggak apa-apa. Kalau yang sadar kemudian enggak apa-apa. Soalnya uang itu nanti kan juga dikembalikan ke masyarakat yang membutuhkan toh Mas. Suatu contoh yaitu tadi seperti PKH, uang tunai, nah itu loh. Kadang-kadang orang itu tidak sadar. Tapi kalau sadar, wah iya, uang itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah. Berarti jika pajak itu digunakan dengan secara baik, Bapak dengan lapang hati, Iya, sukarela. Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas aja. Untuk waktu dan kesempatan dari Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ya Mas, sama-sama Mas. Dan untuk beberapa kesalahan yang kami ucapkan atau salah pertanyaan nanti bisa dikoreksi. Untuk teman-teman bisa langsung tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih. Oke, di sini kita dengan narasumber kelima dengan Bapak siapa? Sujito. Dengan Ibu Srinate. Ibu Bapak Sujita dan Ibu Sringaten. Saya di sini mau bertanya tentang bagaimana konsep hak dan kewajiban warga negara. Menurut Anda itu bagaimana? Kalau hak itu ya, hak setahu saya
apa yang kita dapat dari pemerintah, terutama untuk bangunan dan pemerataan pembangunan. Nah, itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana apa contoh hak dan kewajiban? Contohnya untuk hak itu ya seperti tadi, jalan, terus pembangunan. Yang ketiga itu apa ya? Ada bantuan sih. Nah, bantuan saya tidak pernah kesentuh. Iya. Lah, kewajiban saya pajak ya, saya bayar setiap tahun kendaraan itu jelas. Pajak bangunan jelas saya bayar. Juga pajak usaha. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang warga negara yang tidak taat pajak? Ya, kalau warga negara tidak taat pajak sebetulnya itu ya kurang pas sih. Karena setahu saya pajak itu terutama kendaraan pertama itu kewajiban kita sebagai negara harus taat pajak. Seperti itu. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sebagai narasumber kami. Dan jika teman-teman bisa menambahkan, jika ada kekurangan untuk wawancara ini, bisa kalian tambah di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Dari beberapa narasumber yang kami dapat, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa itu hak dan kewajiban. Selebihnya cukup banyak masyarakat juga yang mengerti dan mendalami apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagaimana saran kami untuk beberapa masyarakat yang ada di Tulungagung maupun yang ada di luar Tulungagung, lebih mendalamilah apa itu hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban ini sangat penting untuk didalami oleh masyarakat, terutama masyarakat Tulungagung. Cukup sekian dari wawancara dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang.